Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Khairul Ahyan SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Nisan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Terima kasih atas kesempatan dan sudah memenuhi undangan kami. Dan hari ini kami akan pembahasan terkait dengan apa yang kami terjadi di modul 1.4 budaya positif atau setelah diseminasi. Baik, nama saya Khairul Ahyan. Ada guru yang baru masuk, mungkin belum kenal ya. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah langsung dulu poin aja. Sebagai guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu bisa diterapkan dengan konsep-konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, segitiga institusi. Kita akan bahas satu persatu. Ini salah satu yang ingin kita capai adalah budaya positif di sekolah. Ya, jadi semua prinsip ini atau konsep ini harus diterapkan di sekolah. Kita lihat dulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Kita dulu. Di sini dijelaskan bahwa penerapan disiplin itu mengajarkan tanggung jawab. Jadi anakku punya rasa tanggung jawab diri mereka sendiri, bukan eksternal, tapi internal dalam diri mereka sendiri. Ya, berdasarkan apa? Nilai-nilai kebajikan. Ya, ada tahu nggak apa itu nilai kebajikan? Pernah nggak nilai kebajikan itu apa? Belum pernah dengar ya? Ya, nilai kebajikan itu masuk disiplin, hormat kepada guru, rasa tanggung jawab, mandiri, itu semua masuk ke nilai-nilai kebajikan. Ya. Dan juga ini apa? Ini semuanya untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Intinya apa? Tidak ada paksaan atau pujian atau hukuman. Lanjutkan poin kedua, perilaku manusia, motivasi. Oke, sebelumnya bisa dipahami dulu nih disiplin positif. Saya nggak akan lanjutin sebelum dipahami. Boleh. Kita ini interaktif aja ya. Boleh saya diskusi ya. Gini, saya mau tanyakan kayak tadi kita disiplin positif atau kesepakatan kelas. Udah kita buat antara siswa dengan guru. Iya. Kemudian
siswa sendiri kan udah tahu itu karena kesempatan bersama, tapi dilanggar juga. Nah, kita sebagai guru, bagaimana sih tindakan kita seorang guru? Dia udah buat bersama tapi dia langgar juga. Oke. Jadi kayak mana kita cara untuk antisipasi hal ini? Terima kasih, boleh lah. Oke. Pertanyaan yang paling bagus, tapi itu nanti jawabannya ada di depan terkait dengan keadaan kelas. Oh belum ya? Ini baru terkait disiplin positif. Ya. Ada lagi yang kita diskusikan ini tentang disiplin positif? Nanti aja sekalian. Yang kedua, konsep kedua adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa itulah nilai-nilai kebaikan bagi mereka. Kita bahas dulu apa itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang berubah itu atau perilaku berubah itu sesuatu itu pasti berubah karena ada orang berubah karena ada hukuman. Kenapa sih mau berubah? Kenapa mau telat? Dihukum bro. Nanti dihukum sama bapak nih, dihukum sama guru BK nih, dihukum sama wali kelas dan seterusnya. Itu karena apa? Karena ada hukuman tadi. Ya, itu tidak nyaman. Ya. Kedua apa? Kenapa dia merubah perilakunya? Karena tadi apa? Dapat imbalan atau hadiah. Jadi orang berperilaku berubah itu ya karena tadi dapat imbalan. Kenapa kamu mau belajar tekun? Karena mau dapat hadiah, mau dapat imbalan. Ya, ini yang kita yang kita inginkan adalah perilaku yang ketiga. Apa dia? Perilaku dari diri mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri bahwa ini adalah suatu hal yang baik buat saya. Jadi tidak ada paksaan dari luar, tapi dari dalam mereka sendiri. Ya, intrinsik. Ya. Oke. Yang ketiga, konsep posisi kontrol restitusi. Oke. Nah ini menarik ini. Ya, coba Bapak Ibu lihat bersama. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai guru hukum. Oke, itu kayak Ibu Ella tadi tanyakan. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, selama ini kita guru sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pembuat masalah, atau seperti apa? Sebagai teman. Sebagai teman. Ganti-gantian. Mungkin kedua-duanya sebagai penghukum ya, sebagai teman ya, kan? Menurut kondisi Pak. Ya. Jadi ketiga-tiganya kita mungkin pernah lakukan. Iya. Tapi ini yang tidak disarankan bagi guru untuk sebagai penghukum atau sebagai pembuat masalah. Jadi sesuatu merasa dia itu kenapa saya buat gini, ya kan? Kenapa dia takut ini? Karena ada hukuman tadi, ya kan? Tidak boleh seperti itu. Tapi yang disarankan adalah guru sebagai manajer. Kita lihat dulu apa maksud manajer. Ya, ada tahu tak manajer itu seperti apa manajer? Pemimpin. Bayangkan seperti apa nih? Pemimpin. Yang mengatur. Ya kan? Oke, kita lihat apa makna manajer yang disarankan ya, yang diusahakan, yang kita lakukan sekarang itu adalah guru sebagai manajer. Oke, kita lihat. Oke, dari kelima posisi kontrol manusia, maka sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kita lihat makna manajer itu apa? Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya kan? Tadi bayangannya manajer itu cuma mengatur-ngatur aja. Ternyata enggak. Makna mengatur di sini adalah si murid itu bisa bertanggung jawab, mendukung murid itu dapat solusi sendiri. Ya kan? Oke, selain itu posisi manajer berada pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada diri mereka sendiri, sehingga terlihat identitas positif pada murid. Oke, sebelum lagi. Jadi apa maksud manajer sini? Kira apa maksud manajer sini dari kata-kata ini apa?
Guru sebagai manajer? Kalau menurut saya sebagai manajer itu kan Pak untuk semuanya seperti kalau siswa itu melakukan kesalahan kita bisa menjadi teman, bisa juga dari kita juga bisa menemukan solusi buat mereka. Jadi kita itu bukan seseorang yang ditakuti, tapi bagi mereka itu kita kawan tapi punya batasan. Seperti Kawan punya batasan. punya Ya. batasan. Ya, bisa ya. Berarti kita juga sebagai kawan sebagai si murid tersebut, dan yang paling penting adalah si murid itu menyadari bahwa dia itu adalah bisa menemukan solusi sendiri. Dia buat salah, misalnya contoh. Contohnya misalnya dia masuk kelas terlambat, kita panggil ke ulangan. Mak, kenapa kamu telat? Saya bu, belum makan nih bu. Saya bu, belum nih bu. Tadi jumpa kawan bu. Tadi bu, saya dengan musik bu. Jadi belum nggak masuk, saya telat masuk ke kelas. Oke. Nanti ada teori si William Glasser itu 5 kebutuhan manusia itu. Termasuk itu kebutuhan lapar dia. Kenapa dia telat masuk? Tanya bu. Kenapa bu? Jadi lapar nih bu. Jadi saya belum makan bu. Nah, jadi kita nggak langsung marah. Kamu ini udah telat ini nggak pergi. Berarti dia punya kebutuhan manusia nih. Lapar, kayaknya mau belajar. Ya kan? Ada lagi nanti kebutuhan bersenang-senang. Ya kan? Nah, jadi kita tanya dulu, kenapa dia buat salah? Dia menyadari sendiri. Intinya dia menyadari sendiri bahwa dia buat salah itu nggak benar. Itu bukan perbuatan yang baik buat mereka. Ya. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Ini yang tadi Bu Lela tanya tentang gimana sih kita membuat kesepakatan di kelas itu seperti apa. Dulu ada namanya aturan kelas. Pernah dengar Pak Ibu dulu? Pernah. Nah, mungkin sampai sekarang ya. Ada namanya peraturan kelas. Dan saya sempat tanya sama pemateri dari instruktur dari Jakarta itu sebagai menteri kami, saya tanya poinnya itu apa sih perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas, apa bedanya? Atau kesepakatan kelas. Apa? Dari padanan katanya Pak, jadi pemaknaannya nanti berbeda juga ke anak muridnya, itu setahu kami. Oh gitu. Selain itu ada padaan kata ya? Iya. Di diksi kasarnya ya? Iya. Oke ya. Kalau menurut saya Pak dari perbedaan bunyi kata ya, kalau peraturan kelas itu sesuatu yang sudah ditetapkan. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sesuatu yang dikomunikasikan dengan peserta didik untuk mencapai apa yang harus kita buat untuk kesempatan di kelas kita. Kalau yang tadi yang peraturan memang sudah ada sebelumnya. Oke, bagus. Ini main guru bahasa Indonesia ya, Bu? Betul. Ya, bagus. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan, Iya. tidak ada kompromi dengan yang lain. Itu poinnya. Tapi kalau keyakinan kelas, kita punya ruang untuk berkomunikasi Komunikasi. dengan yang kita inginkan. Ya. Jadi lebih fleksibel keyakinan kelas daripada apa tadi? Peraturan kelas. Ya. Dan satu lagi biasanya keyakinan kelas ini adalah tidak ada tanda kutipnya unsur-unsur yang mengarah ke negatif. Contohnya seperti ini. Kita buat nih. Kita buat sekarang sebuah keyakinan kelas ya, anak-anak. Oke, udah. Coba apa yang kita mau terapkan di kelas kita, ya kan? Contoh misalnya, jangan telat masuk, ya kan? Jangan ribut. Tapi kata-kata jangan semuanya. Jadi konotasinya jangan tuh dihilangkan. Tadi lebih ke kata-kata yang mengarah ke positif. Contoh seperti apa yuk? Kalau misalnya jangan telat masuk seperti apa? Masuk tepat waktu. Iya. Saling menghargai. Saling menghargai. Dulu kan tidak boleh menghina. Iya. Terubah tidak kata-kata tidak terubah. Saling. Saling menghargai. Nah, itu maksud keyakinan kelas. Jadi apa ya nilai-nilai kebajikan dimasukkan ke dalam keyakinan kelas dan kata-kata yang negatif itu dibuang dengan kata yang mengarah ke positif. Ya. Itu mempengaruhi jiwa anak. Ya, mempengaruhi jiwa anak. Apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah dan kelas berupa pernyataan nilai-nilai universal yang mudah diingat
dipahami dan mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Kembali tadi pertanyaan Bu Laila, kalau misalnya siswa itu telat, apa sih konsekuensinya? Ya Bu Laila? Iya kan? Apa sih konsekuensinya? Ya. Ini akan kita bahas lagi nanti di depannya, ini setelah saja. Nanti ada tahapan namanya segitiga restitusi. Ya, kita akan menanyakan dia kenapa kamu buat salah seperti itu. Dia akan menyadari sendiri, oh kita kan pernah buat keyakinan kelas bahwa tidak boleh seperti itu. Dia akan menyadari sendiri. Jadi kita tidak perlu dulu kan kalau misalnya telat hukumannya catat atau 1000 baris, ya kan? Itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, ya terkait tadi, ini terkait dengan segitiga restitusi. Ini juga harus berkooperasi dengan orang BK sebenarnya. Ya, ini cara menyelesaikan masalah terhadap murid kita seperti apa. Segitiganya nggak nampak? Oke, coba lihat sebentar. Segitiganya, betul segitiganya. Segitiga restitusi. Sebentar, kita lihat bentuk segitiga seperti apa. Kenapa dikatakan segitiga? Oke, di segitiga itu yang pertama membuat namanya menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan kita arahkan ke identitas sukses. Intinya apa? Siswa yang bermasalah kita panggil, ya, kita menstabilkan dia dulu. Seperti apa? Apa kabar hari ini? Sudah makan belum? Sehat enggak? Ya, kira-kira siapa yang di sini tahu nggak apa salahnya? Itu namanya menstabilkan identitas dia. Ya, biar dia nggak marah, biar nggak emosinya nggak stabil, biar kita stabilkan, ya kan? Sesudah itu baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kamu tadi, contoh nih, kira-kira tadi kamu buat apa salah? Oh, saya tadi telat Pak. Baru kita bilang nanti kesalahan itu adalah suatu wajar manusia. Ya, manusia itu sering buat salah. Tidak ada yang sempurna manusianya. Ya, kita menstabilkannya dan memvalidasi. Intinya di sini apa? Validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Oleh karenanya guru berubah dari berpikir stimulus respon ke proaktif serta menggali kebutuhan si anak. Ya, jangan kasih stimulus terus, tapi harus proaktif kita. Maksud stimulus seperti apa stimulus itu? Kamu nih salah, besok jangan ulangi lagi, tidak boleh seperti itu. Kita harus proaktif bahwa ya nak, nanti besok jangan ulangi lagi ya. Kita kan udah buat sebuah keyakinan kelas tadi, ya. Jadi kita sama-sama untuk menjaganya, harus saling menghargai. Nah itu semuanya contoh termasuk daripada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, segitiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi saya bilang tadi, sudah dia menstabilkan identitas dia, dan selanjutnya dia sudah memvalidasi kesalahan dia. Yang ketiga, kita baru menanyakan keyakinan kelas tadi. Nah, kita kan sudah buat sebuah keyakinan kelas di kelas, ya kan? Salah satunya adalah tidak boleh terlambat, ya, harus datang cepat, ya. Jadi sekarang kamu itu harus punya kesadaran bahwa perilaku tidak baik bagi kamu, yang mendapatkan badan yang utuh, dan juga kawan-kawan akan terganggu dengan masuk yang telat tadi. Ya, apa itu menanyakan keyakinan? Menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, intinya si murid itu menyadari bahwa dia itu salah dan dia itu akan memperbaikinya ke depan.
Oke, ada yang mau disampaikan atau mau kita sharingkan? Saya lebih banyak diskusi ya daripada penyampaian yang lebih teoritis ya. Mungkin ada? Boleh Bu, berarti? Iya Pak. Terima kasih buat kesempatannya. Sangat menarik dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini. Cuman tadi saya melihat bahwasannya kan ada masalah itu ada solusi. Iya. Yang Bapak tawarkan tadi solusi itu dengan segitiga restitusi. Jadi kan Pak, kalau kita temui itu kan ada apa namanya yang kedua setelah memvalidasi masalah ada Itu keinginan kelas. Bukan bersama kan menstabilkan identitas, itu memvalidasi. Yang ketiga keyakinan kelas. Menanyakan ke kelas. Yang kedua kalau tidak memvalidasi ya, Iya, validasi. Yang pertama tadi Menstabilkan identitas. menstabilkan. Kalau yang misalnya kita berbagi untuk siswa yang salah itu, oh semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Validasi. Memvalidasi ya Pak. Iya. Nah, jadi kan Pak, yang menjadi pertanyaan, apakah semua masalah itu bisa kita gunakan dengan segitiga restitusi? Karena kan semua orang melakukan kesalahan. Iya. Seolah-olah kan hal yang salah itu hal biasa Biasa. dan itu biasa aja seperti itu. Nah, misalnya siswa itu nyontek, kita menemukan siswa itu nyontek gitu. Apakah dengan segitiga restitusi itu bisa kita nasihati mereka yang melakukan nyontek itu seperti itu? Ya, terima kasih Bu Eti. Sangat bisa Bu, sangat bisa. Ya kan tadi semua masalah itu bisa, insya Allah ya, bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kita panggil dia tadi, harapannya panggil dia, ya kita tanya, kita sajikan emosinya dulu seperti apa, kenapa kamu buat seperti itu, ya seperti itu. Apakah semua belajar, ya kan? Dan kita validasi. Tadi nyontek itu kira buatan baik nggak? Ya kan? Nanti ujung-ujungnya di keyakinan kelas kita buat, tapi sudah di keyakinan kelas itu bahwa kata-kata menyontek itu tidak bagus. Menyontek itu pangkat kebodohan, ya seperti itu. Jadi bisa, sangat bisa Bu. Ya, cuma mungkin tahapan-tahapannya nggak terus si murid ini, ya kan? Mungkin cepat dia berubah, ada mungkin ada murid yang agak sulit untuk minimal seperti itu. Tapi perlu proses ya Bu. Ya kan? Karena kan untuk merubah itu agak lama manusia itu. Ya, kita seperti mereka bertanya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Bapak satu mungkin? Pak Riki? Belum. Tadi apa nih terkait dengan sebentar bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa balik sedikit mengulang. Guru sebagai teman seperti apa? Ini Bapak Ibu kira-kira seperti apa? Pak Riki coba. Guru sebagai teman seperti apa maksudnya? Menurut paham saya, kalau guru sebagai teman itu bisa berkolaborasi ataupun bisa menjadi kawan sejawatnya mereka. Walaupun umur kita guru mungkin dengan siswa agak berbeda. Nah, mungkin kalau di segi guru itu kalau dengan mereka mungkin bisa curhat istilahnya, artinya bisa di-counseling mengenai permasalahan-permasalahan mereka yang mereka hadapi baik itu di luar maupun di dalam sekolah. Nah, mungkin kalau kita jadi guru dan teman, kalau saya punya sedikit konflik, mungkin bukan konflik tapi sedikit agak rancu kalau siswa itu terlalu bebas untuk berkata-kata kasar. Apalagi kita sudah melayakan dia sebagai guru atau sebagai teman, tapi mereka melakukan berbicara itu seperti kawannya sendiri. Nah, itu bagaimana rasanya untuk mengubah teman itu sesama guru itu punya batasan, punya arah yang lebih baik, baik itu di bidang akhlak ataupun cara berbicara yang lebih baik nanti. Ya, Oh iya, berarti tadi Pak Riki memahami bahwa guru itu juga bagian dari siswa, siswa itu bagian dari guru gitu. Ya, kalau sebagai teman. Iya teman. Tidak ada rasa apa ya, tidak rasa oh ini guru nih, saya takut nih, ya kan. Nah, tapi yang Pak Riki tadi, apakah berkata-kata kasar tadi karena kelewatan batas? Karena kita anggap teman gitu. Ya kan teman. Nah itu mungkin tadi produk namanya segitiga restitusi juga.
ya tahapan-tahapan segitiga itu perlu dijalankan untuk mengubah karakter itu. Ya kan, tadi kita lihat dia personal, ya kan, pendekatan persuasif, katanya kenapa ini, ya kan, kita boleh kawan atau sahabat, ya kan, tapi punya batasan-batasan seperti itu, ya kan, jangan asal panggil depan orang yang kurang bagus atau memanggil label-label guru yang tidak bagus, itu tidak disarankan seperti itu, ya. Bisa untuk menggunakan segitiga fungsikan. Ada lagi Bapak Ibu mungkin sudah sedikit paham ya.
banyak yang kita miliki, semakin banyak yang bisa kita transfer. Nah, inilah perubahan paradigma yang perlu kita pahami. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Dalam pembelajaran ini tidak jauh-jauh kita berbicara dari disiplin. Disiplin yang selama ini kita pahami mungkin ada beberapa perbedaan sebagaimana perubahan paradigma yang tadi saya sampaikan, demikian juga pada model disiplin ini. Nah, di sini ada judulnya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini termasuk materi khusus yang diajarkan kepada kami pada modul 1.4 di kami di program Guru Penggerak. Jadi disiplin positif ini, nah ini mari kita lihat apa itu secara bahasa, apa pengertiannya. Nah, disiplin positif di sini adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekurangan. Jadi di sini kita mengupayakan pendisiplinan baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap siswa itu tanpa ada yang kurang satu apapun. Artinya dengan kita melaksanakan disiplin ini tidak menimbulkan efek-efek yang mungkin malah menyebabkan kita menjadi guru yang tidak berpihak kepada murid. Selanjutnya yang kedua, disiplin ini juga merupakan sebuah upaya untuk mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nah, ini berhubungan dengan orang tua dan anak. Ini merupakan suatu perilaku yang efektif untuk mengkomunikasikan. Ini dalam bentuk pola disiplin positif. Kemudian selanjutnya, disiplin positif ini juga mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami bahwa ketika kita berbicara tentang disiplin itu tidak melulu tentang hukuman. Nah, selama ini mungkin ada kesalahan-kesalahan pola pikir bahwa ketika kita bilang disiplin itu harus dihukum. Tidak harus begitu. Nah, di sini dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa disiplin itu adalah mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ketika kita menerapkan disiplin, artinya kita sedang mengajarkan kepada anak ini untuk memahami bahwa ketika mereka melakukan sesuatu ada konsekuensinya, ada hal yang harus mereka pertanggungjawabkan, dan ini yang akan kita bentuk kepada anak melalui disiplin positif. Selanjutnya terakhir, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ini juga salah satu dari bentuk disiplin positif. Selain kita mengajarkan konsekuensi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika dia melakukan sesuatu ada konsekuensinya. Nah, di sini kita juga mengajarkan ketika dia melakukan satu kesalahan, satu hal, ada bentuk satu hal di mana dia harus mempertanggungjawabkan. Oh, saya berani berbuat ini, saya siap untuk bertanggung jawab. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak kita melalui disiplin positif. Jadi tidak melulu tentang disiplin itu harus dihukum. Demikian Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini, baik kita sebagai guru maupun kita sebagai siswa, setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada hal yang mendasarinya. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi, alasan atau dasar kita melakukan sesuatu. Secara umum ada beberapa motivasi dari setiap orang itu melakukan sesuatu atau berperilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ini mungkin kalau kita lihat pada siswa atau anak didik kita, ketika dia melakukan suatu hal
sebagian yang bermotivasi seperti itu. Kemudian ada sebagian lain yang juga melakukan sesuatu dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biar dikasih nilai ketika dia membuat tugas, misalnya, oh ini buat ini biar dapat nilai. Nilai itu apa istilahnya bentuk penghargaan. Kemudian untuk dapat pujian juga penghargaan, atau mungkin dikasih hadiah, itu juga adalah bentuk penghargaan. Kemudian yang terakhir, nah ini dia kita lihat yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami di sini bahwa segala sesuatu seperti penghargaan, hukuman, itu tidak memberikan motivasi intrinsik kepada siswa. Itu bukan motivasi yang datang dari dalam diri siswa. Sebagai guru, kita perlu memunculkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Karena kalau kita beri penghargaan, itu akan berbatas waktu. Dalam jangka tertentu akan ada imbasnya, akan ada tuntutan untuk penghargaan berikutnya. Demikian juga hukuman yang akan meruntuhkan mental dari siswa. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah bangkitkan motivasi intrinsik dari siswa sendiri, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu itu benar-benar dari dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Nah, untuk kedepannya akan terus dilakukan tanpa lagi ada motivasi apa istilahnya hukuman atau penghargaan, karena memang sudah muncul dari dalam diri sendiri. Ada tidaknya penghargaan atau hukuman dari orang lain, mereka akan tetap melakukannya ketika itu muncul dari dalam diri sendiri. Nah, inilah yang perlu kita munculkan Bapak Ibu. Kita harus berusaha membuat siswa memiliki motivasi intrinsik terhadap dirinya sendiri dalam hal apapun. Selanjutnya, nah, ini yang sebelah sini dulu ya, yang sebelah kanan dulu kita lihat mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya saya sampaikan. Kalau tadi apa ya? Coba kita lihat sebentar ke belakang. Iya, kalau tadi motivasi perilaku manusia, kalau yang ini adalah 5 kebutuhan dasar. Jadi tidak jauh-jauh berbeda. Tadi didasari dengan motivasi, ini kebutuhan dasar. Ini semua manusia ya, semua manusia, bukan cuman kita aja. Secara umum, siapapun itu, saat kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan itu kita berdasarkan 5 kebutuhan dasar kita. Apa itu 5 kebutuhan dasar kita? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian dari kita itu menempuh pendidikan dengan tujuan suatu saat mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, sehingga pendidikan yang dia jalani sekarang itu menjadi dasar dia bertahan hidup. Itu sebagian. Ada sebagian yang lain dalam berperilaku, kebutuhan dasarnya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika ini tidak didapatkan, ketika kasih sayang ini tidak didapatkan dan rasa diterima tidak didapatkan, nah sebagian dari siswa kita ini akan cari-cari perhatian supaya diperhatikan, supaya disayangi dengan cara mereka sendiri. Ada yang bertingkah macam-macam, tapi itu merupakan bentuk aktualisasi dari keinginan mereka untuk disayangi. Jadi muncullah tingkah-tingkah aneh yang kemudian kita sebut dengan istilahnya caper, nakal dan sebagainya, ya kan? Mungkin ada yang lompat-lompat, ada yang lari sana sini, ada yang menjahili kawan. Nah, ini adalah bentuk dari kurang kasih sayang yang kemudian teraktualisasi dengan cara yang berbeda, yang tidak seperti kita harapkan. Dasarnya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang kurang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini bisa dikurangi dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang sebagaimana yang sesuai dengan
keadaan dari murid kita ini. Kemudian penguasa ini juga istilahnya ada siswa yang merasa harus sebagai kebutuhan dasarnya itu penguasa, sehingga dia mendominasi kawan-kawannya, mendominasi dia yang seolah-olah istilahnya dia yang di situ, padahal dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya kebebasan. Nah, ini rasa tidak ingin dikekang, dia pengen bebas, pengen keluar sana sini, sehingga tidak bisa stay di kelas, tidak bisa tetap duduk di tempat karena dia pengen bebas, dasar kebutuhan dasar. Yang terakhir pengen senang. Jadi ini yang mungkin kita perlu penuhi sebagai guru, cara kita memberikan pelajaran, bagaimana kita mengkolaborasi media kita, cara kita mengajar untuk membuat kebutuhan dasar dari siswa ini terpenuhi. Dan itu mungkin seperti yang kelima ya, kesenangan. Nah, ini kita bisa menggunakan variasi-variasi dalam pengajaran sehingga keinginan siswa untuk senang ini terpenuhi. Mungkin bisa dengan game atau semacamnya seperti itu. Oh ya, sebentar, sedikit lagi ya. Jadi Bapak Ibu, di samping kiri ini juga ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini sebenarnya adalah teori dari Dr. William Glasser Gosen, di mana dia berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ini bukan cuma kepada guru saja. Sebenarnya kita sebagai orang tua juga bisa menerapkan memilih dari 5 posisi kontrol. Ini kebetulan 4, ada satu lagi. 5 posisi kontrol ini untuk kita terapkan saat kita mendidik. Jadi yang pertama di penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga monitor, kemudian ada teman ya, satu lagi, yang keempat teman, kemudian yang kelima baru manajer. Artinya di sini bukan kita menerapkan kelima-lima ini, tapi kita boleh memilih. Kita boleh memilih mana posisi kontrol yang ingin kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, kalau penghukum itu seperti apa? Penghukum itu ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita hukum, kita beri sanksi, kita beri hukuman. Nah, apakah menurut Bapak Ibu cocok tipe penghukum ini? Nah, itu saya rasa untuk dengan kondisi sekarang itu penghukum ini sudah tidak cocok lagi. Jadi kemudian ada selanjutnya pembuat orang merasa bersalah. Jadi ketika siswa-siswa kita itu melakukan kesalahan, kita melakukan hal-hal penyelesaian atau istilahnya solusi terhadap permasalahan atau cara kita menanganinya dengan membuat dia merasa bersalah dengan kata-kata yang memojokkan sehingga siswa ini merasa bersalah. Ini juga sebaiknya kita hindari. Kemudian untuk monitor, nah ini pemantau ya, satu lagi teman. Nah, teman ini sebenarnya positif, kita perlakukan dia sebagai teman kayak gitu. Cuman kekurangan dari sistem teman ini, siswa ini menjadi bergantung kepada kita. Tergantung mana posisi terbaik. Posisi terbaik itu adalah kita sebagai manajer. Jadi kita posisikan sebagai manajer kepada siswa-siswa ini, kita bimbing, kita coba carikan solusi. Nah, ini nanti jalurnya itu melalui jalur segitiga restitusi. Kita menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini ketika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ini sehingga kita bisa mencapai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini nanti akan bermanfaat bagi diri kita sendiri sebagai guru dan juga kepada siswa kita. Jadi mereka merasa istilahnya sebagai siswa, walaupun mungkin ada pada masa tertentu dia melakukan hukuman, ada hal terbaik yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa membawa dia kembali untuk bisa mengingatkan kembali untuk tidak melakukan hal yang sudah pernah dilakukan itu. Nah, jadi sebelum
ini hampir sama dengan kesepakatan kelas. Kalau kita sekarang mungkin sudah sering mendengar ya, sudah sangat sering melihat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan yaitu satu pihak ya, pembuatnya itu satu pihak. Tapi kalau misalnya kesepakatan itu adalah kesepakatan bersama antara siswa dengan guru. Kenapa harus disepakati? Karena yang menjadi warga dalam kelas itu adalah guru dan siswa. Jadi harus sama-sama sepakat. Nah, kita sepakat dulu itu apa yang ingin kita terapkan di kelas ini. Nantinya bagaimana? Nantinya baik guru maupun siswa itu harus sama-sama melakukan, menaati. Kenapa? Karena memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, mari kita lihat keyakinan kelas ini. Karena keyakinan kelas ini dibuat itu benar-benar hendaknya bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas, dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kemudian kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Nah, kalau kita berbicara tentang keyakinan, nah itu sudah jelas bahasanya. Meyakini, apa yang diyakini oleh siswa? Apa yang kita yakini gitu. Nah, ini contoh tujuannya dari penerapan keyakinan ini. Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas dan seterusnya. Kemudian mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Kemudian yang selanjutnya menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Kemudian membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, ini kan kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus menanamkan mindset dulu, pola pikir atau paradigma dulu, apa yang harus diyakini oleh siswa. Katakanlah misalnya tentang misalnya buang sampah pada tempatnya, itu harus menjadi satu keyakinan pada siswa bahwa sampah itu dibuang pada tempatnya. Dengan dia meyakini itu, dia akan melaksanakan. Nah, makanya harus bersumber dari dalam diri, intrinsik, harus diyakini bahwa nilai kebaikannya apa? Nilai kebaikannya bersih. Dengan dia meyakini itu, dengan warga dalam kelas itu meyakini, akan dilaksanakan. Karena ketika kita nggak yakin, kita nggak akan lakukan. Nggak yakin gimana mau dilakukan, ya kan? Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, ini sudah pernah dengar ya tentang segitiga restitusi? Segitiga restitusi. Sudah mungkin. Tapi lebih lanjut mungkin saya jelaskan supaya lebih kuat lagi pemahamannya. Segitiga restitusi ini adalah pola atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai guru ketika kita menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid kita. Jadi nggak melulu ketika siswa datang terlambat langsung hukum, ketika siswa bersalah langsung hukum. Tidak seperti itu prosesnya. Dalam segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu tahapan pertamanya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah fase di mana kita melakukan sesuatu untuk membuat siswa nyaman. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak langsung bentak, kita tidak langsung marahi, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Caranya bagaimana? Nah, salah satu contoh kata-kata yang bisa kita gunakan, nah ini contohnya, tidak apa-apa. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Ibu sendiri pernah melakukan kesalahan. Dengan kata-kata itu dia tidak takut bahwa kesalahan ini adalah hal biasa. Tapi kemudian ada fase atau tahapan yang kita lakukan selanjutnya yang memvalidasi tindakan yang salah itu. Jadi jangan hanya cukup dengan bilang itu biasa, nanti akan benar-benar jadi biasa atau berulang lagi. Tidak seperti itu. Bisa kita lanjutkan
lanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya apa? Validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana cara kita memvalidasinya? Nah, di sini kita tentu bisa mengarahkan. Kita gali informasi dari siswa ini tentang alasan kenapa dia sampai melakukan kesalahan itu, sehingga nanti kita punya solusi. Mana tahu mungkin kesalahan yang dilakukan pada hari itu punya alasan atau memang tidak bisa dihindari. Contoh, misalnya ketika siswa terlambat itu mungkin kempes ban di jalan. Nah, ini kan di luar kendalinya dia. Nah, di sini kita perlu pelajari untuk selanjutnya kita mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, atau kita kasih konsekuensi atau bentuk tanggung jawab apa yang akan kita ajarkan terhadap anak ini. Nah, itu fase yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir ini kita tanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas seperti tadi. Ini tergantung permasalahannya ya. Kalau misalnya di luar kelas atau di sekolah, itu kita tanyakan keyakinan sekolah ini seperti apa. Makanya perlu ada kesepakatan dulu, perlu ada keyakinan dulu yang kita buat, sehingga siswa ini ketika melanggar kita kembalikan ke dasar keyakinan yang dia yakini itu apa. Karena kalau siswa terlambat ini belum meyakini bahwa sekolah itu harus hadir tepat waktu, dia nggak akan tepat waktu. Harus kita yakini dulu bahwa datangnya 7.30. Maka ketika dia yakin, dia akan berusaha untuk datang. Tapi ketika dia tidak yakin, bisa datang kapan aja, bisa datang lewat jam 7.30. Nah, itu nggak akan datang dia. Kenapa? Tidak ada keyakinan. Nah, di fase ketiga dari segitiga restitusi ini, tanyakan kembali. Nah, bagaimana keyakinan yang sudah keyakinan kamu terhadap hal ini? Datangnya jam berapa? 7.30. Setelah itu baru kita kasih solusinya, atau ajarkan bentuk tanggung jawabnya apa dan konsekuensi dari kesalahan tadi apa. Nah, ini harus diberikan. Kenapa? Supaya tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Demikian Bapak Ibu ya, tentang segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, ternyata sesi kita untuk hari ini sudah berakhir. Materi-materinya sudah saya paparkan. Gimana Bapak Ibu? Mungkin ada hal yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan? Oke, baik, silakan Bu Evi. Terima kasih Bu untuk penjelasannya, luar biasa cukup jelas, kami bisa memahami. Namun sedikit yang ingin saya tanyakan terkait tadi tentang segitiga restitusi. Iya. Apakah setiap kesalahan itu bisa kita gunakan tahapan-tahapan yang ada di segitiga restitusi? Iya baik, terima kasih Bu Elvi untuk pertanyaannya. Jadi berdasarkan teori dari siapa tadi? Mari kita lihat ya. Oke, kita lihat kembali. Iya, Bu Nora ingatannya bagus sekali. Nah, ini adalah ini teori kontrol restitusi. Nah, termasuk juga kalau tadi kan Bu Elvi kita ke tahapan ya, ke tahapan restitusinya. Nah, ini berpengaruh kepada posisi kontrol. Nah, ketika kita tidak melakukan tahapan-tahapan ini, nah kita akan jatuh dalam salah satu posisi kontrol yang tidak berpihak pada murid. Jadi tahapan dalam segitiga restitusi ini sudah diset untuk menjadikan kontrol atau posisi manajer, sehingga setiap bentuk perilaku kita sebagai guru ketika kita mendisiplinkan siswa dalam pola disiplin positif itu mengarah kepada hal-hal yang tetap berpihak pada murid. Karena itu yang harus kita yakini.